bagaimana caranya para habaib ini tetap musfikon, bergaul harmonis dengan para kiai-kiai maupun NU dan para kiai harus muhibban kepada habaib biar harmonis. Ini kekuatan besar di Indonesia. Jika NKRI ingin tetap utuh, maka kiai dan habaib tidak boleh tercerai-berai. Jika NU ingin utuh, kiai dan habaib jangan sampai mudah untuk dipecah belah. Iya. Simbiosis mutualismenya antara kiai dan habaib ini merupakan kunci terhadap bersatunya NKRI, bersatunya Nahdlatul Ulama. Kalau bahasa agak dulu mana, kekuatan semesta. Kekuatan semesta. Kaitannya dengan keadaan saat ini, Habib. Ya. Ada kemudian beberapa orang yang menciderai terhadap kesayyidan ini atau kehabaiban ini. Ada komentar dari netizen itu, saya lebih bangga kepada kiai asli orang Indonesia atau pribumi. Apa yang harus kita contoh daripada habaib sekarang ini yang cuma membangga-banggakan trah marganya saja biar dianggap orang suci. Ini komentarnya seperti apa? Ya. Jadi ada pegangan bagi sayyid, ada pegangan bagi bukan sayyid. Ya. Sebentar Habib, untuk menjawab itu saya kok sering dengar Habib dan Said itu berbeda. Itu jane beda napa mboten sih, Beb? Ya itu julukan ya. Julukan dari yang punya nasab sampai Rasulullah itu. Kalau dulu-dulu itu rata-rata Syarif, Sayyid, Syarifah. Nah, untuk Habib ini biasanya dulu itu dilabelkan kepada orang keturunan Kanjeng Nabi yang alim. Cuma kadang kan namanya perkembangan makna itu macam-macam. Saya gitu namanya Habib kabeh. Habib kabeh. Nah, karena itulah makanya menjadi kalimat tasyakuk. Namanya kalimat itu tasyakuk kangelah. Ada Habib Hashim, ada Habib Umar bin Hafid, itu sama-sama Habib ini kan, masa kan inilah sekarang kan perubahan makna. Sama-sama dzurriyyatun Nabi, tapi kan ada levelnya. Habib Umar bin Hafid, Habib Lutfi, Habib Ahmad, Habib Salim Syatiri itu. Ada lagi Habib Sulaiman yang anak kecil. Ya tapi kan kalau dulu kan biasanya panggilannya aye lu aja. Ye. Ya, ini perubahan mana saja. Sebetulnya sama saja. Sama saja. Baik, terus gimana tadi, Beb? Tadi saya tentang orang suci itu tadi. Jadi namanya manusia itu ya banyak kita mau orang-orang mukmin itu ya sama-sama berproses harusnya. Harusnya sama-sama berproses. Yang masih punya nasabnya Rasulullah berproses untuk berpegang dasar hukum pegangannya Sayyid atau Habib, yaitu ya harus menjadi qudwah, contoh. Kemudian melihat orang lain itu ya harus punya hati yang musyfikon, melas. Itu kan butuh proses. Nah, itu pun ya harus masih pakai sarana ilmu semuanya. Tapi perkembangan zaman ya ada yang berilmu, ada yang tidak, dan sebagainya. Itu pegangannya Habib atau Sayyid. Pegangannya bukan Sayyid maupun Habib ya harus muhibban. Ya, karena babakan Sayyid atau Habib itu bukan wajah, bukan postur, bukan apa-apa, tapi darah, getih ini. Ya kayak Mbah Syaiban sama Lata sama Bing Syihab, cara face beda. Kalau Mbah Syaiban di Indonesia, kalau dia Hadramut beda, masih
face-nya masih utuh. Kalau di Indonesia sudah berasimilasi. Ya, tapi getih podo minjat di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama itu. Ada yang dakwah di Cina yang face-nya berubah Cina ya banyak. Jadi kadang orang yang bukan Sayyid memandangnya bahwa Sayyid itu yang face-nya notok, bangir longo-longo. Wong Perancis ya bangir longo-longo mengatakan. Iya. Wong Perancis wong Londo, tigrone nganggo gamis yang udeng-udeng Habib. Makanya itu Habib, kita sering tertipu dengan orang yang hidungnya mancung, kemudian dia ngaku Habib, tangannya disun wolak-walik. Ternyata bukan Habib gitu kan. Iya. Ternyata bukan Sayyid, hanya di mengaku Saudi itu kan Sayyid. yang turunan Badui kan mancung-mancung itu. Mancung-mancung. Tapi bukan Sayyid, tapi bukan Habib. Iya. Lah, ini jadi selama masih berpegang kepada pegangan masing-masing itu ya harmonis. Nah, ketika ada yang kurang, nah ini akan timbul kecemburuan, gesekan. Lah, bagi Sayyid harus tadi berusaha untuk berproses memegang kewajibannya seorang Sayyid. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Fusul punyaannya Habib Abdullah bin Al-Haddad itu ya, itu kan ngendikane Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu kan agak warning ini. Ya, Sayyid ini ya kalau maksiat double. Dosanya double. Ini loh. Jadi ini katanya Imam Abdullah Haddad. Ya kalau berpahala ya bagus juga. Ada sebuah cerita. Harusnya itu kita kalau lihat cerita antara Ahlul Bait sahabat Abdullah bin Abbas dengan sahabat Zaid bin Thabit. Ya pernah baca itu. Jadi yang bukan Habib, kalau istilah dalam itu kan Sayyid karo ahwal. Itu istilahnya. Itu bukan kalau ahwal itu Jawa bukan, khol, ahwal. Karena ada Sayyid nikah dengan orang Jawa. Punya anak, mama saya Hashim. Saya manggil kakaknya ibu itu namanya khol. Khol nggih. Jamaknya akhwal. Paman dari ibu. Khola. Itu. Jadi aslinya begitu. Aslinya begitu. Bukan kemudian merendahkan akhwal. Bukan. Akhwal itu bukan merendahkan. Sebutan untuk orang Jawa. Bukan. Itu istilah awalnya itu. Ya, akhwal itu pamannya ibu. Karena dulu Sayyid Habib di Indonesia banyak yang nikah dengan orang Jawa. Orang Jawa. Ini akhwal. Lah, yang bukan Sayyid atau ajnabi ya. Yang bukan Sayyid ya harus berusaha muhibban. Karena apapun ngapunten ini bukan untuk membanggakan diri sebenarnya. Karena tugasnya saya itu bukan membanggakan diri, memberi kuduah, contoh semampunya. Kalau bisa kuduahnya loman ya loman, kalau kuduahnya santun ya santun. Karena kadang nurun ini dewi-dewi. Ya. Lah, bagi yang bukan Sayyid ya menghormati, menghargai, itu pun dasar hukumnya jelas di Quran maupun hadis. Ya, jelas itu. Kapak-kapakno ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ngapunten ono Habib kok nyengit nakal. Ya, nyengit sementing tidak senang, tidak cocok dengan karakternya. Tapi kalau Habibnya jangan dibenci. Habibnya kita hormati, tidak usah ngikuti kenakalannya maupun pemikiran yang tidak pas. Nah, kalau memang bisa menasihati ya dinasihati. Ini ngoten karena ada Rasul. Itu ketika ada cerita itu sahabat Abdullah bin Abbas sama sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid bin Thabit itu dulunya budak, Maulana Nawali, budak itu. Jadi sahabat alim, senior, sahabat senior. Nah, bahasanya sahabat alim yo senior.
Sahabat Abdullah bin Abbas kan baru, muda, sangat muda. Nah ini sahabat Abdullah bin Abbas ngajinya di sahabat Zaid bin Thabit yang bukan Ahlul Bait. Yang bukan Ahlul Bait. Sahabat Abdullah bin Abbas Ahlul Bait. Itu hormat sama sahabat Zaid bin Thabit luar biasa. Ketika turun dari majelisnya mau nunggang jalan lampu himar itu ya sing nuntun kayak itu sahabat Abdullah bin Abbas. Nuntun karena ini gurunya punya ilmu. Sahabat Zaid bin Thabit paham dan dicium, ketika jalan dicium. Sahabat Abdullah lah sahabat Zaid bin Thabit ya paham ini Ahlul Bait. Ya sahabat, kamu kok nyium saya? Lah inilah perintah ataupun taula dari Nabi SAW menghormati orang yang ahlul ilmi. Sahabat Zaid bin Thabit cium tangannya sahabat Abdullah bin Abbas karena itu perintah Rasul untuk menghormati ahlul bait. Ini yang harus kita bangun. Nah, bukannya terus sing Habib mboten. Terus sing kiai rumoso dhuwur Habib kok ngambung wah ki umur. Iya harus saling menghormati. Saling menghormati. Ini yang harus kita bangun. Biar nggak ada istilahnya gesekan. Kadang kan faktornya kadang bukan masalah marga ataupun tidak, ada kecemburuan. Kan terus terang nasabku ora iso dituku. Nggak bisa diikhtiari. Nek ilmuku bisa diikhtiari. Walaupun memang ada keterangan ya kalau nggak punya nasab ya harus ngaji sing bener, sing tekun supaya punya jalur dari sabab. Nggak punya jalur nasab, ya orang bukan sayyid berusaha untuk punya silsilah sampai Rasulullah bisa bab karena dua pokok ini yang nggak bisa putus illa nasabi wa sababi kata Rasulullah yang nggak bisa putus sampai di kiamat nasab saya dan sabab ini yang bil ilmi. Apalagi kalau punya nasab, punya sabab, ya ajib mana wis. Lengkap. Paket komplit. Ini. Inilah. Tadi kita cerita sahabat Abdullah bin Abbas sama sahabat Zaid bin Thabit ini ya menjadi tauladan. Oke. Terima kasih Habib. Artinya sudah kita bisa ambil sedikit kesimpulan mengenai bagaimana sikap seorang sayyid dan bagaimana sikap non sayyid yang bukan sayyid, yang bukan habib. Kalau habib sikapnya harus ya meneladani terhadap jatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tugas berat itu. Gitu, sebenarnya tugas berat. Walaupun punya anugerah nasab yang sampai Rasulullah, itu tugas berat untuk menjadi kedua di masyarakat. Itu satu. Kedua, musfikon harus musfikon. Artinya itu musfikon kepada umat. Sehingga itu yang butuh latihan berat itu. Itu rumah itu melas tok. Nah, sing angel itu. Kemudian bagi kita yang bukan sayyid adalah muhibbin, menghormati. Kita menghormati. Ya, kalau ceritanya dulu darahnya Rasulullah saja itu diminum sahabat Abdullah bin Zubair. Ya, diminum oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Ketika Rasulullah bekam candu itu di kitab Majmu'uz Zawaid itu kan diminta diwadahi dia bawa sama sahabat itu diminum. Subhanallah. Saking cintanya. Lah yang Habib ya jangan terus gede rumongso, gede perasaan maupun wah terus mboten harus tadi musfikon jadi kedua seimbang. Walaupun itu memang butuh proses. Baik, artinya bahwa boleh kita tidak setuju dengan pemikirannya. Iya. Boleh kita tidak setuju dengan karakternya. Iya. Tetapi jangan kemudian kita menafikan bahwa di dalam darah beliau, darah si A, si B, si C, ada darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita boleh tidak setuju dengan Habib A, B, C, tapi secara pemikiran monggo.
Silahkan. Ada sebuah cerita dulu Nah. di Pekalongan. Ya, contoh nih tak sebutkan. Saya cerita ini dari guru saya, Pak D, Kiai PHQ. Dulu Pekalongan tak sebutkan ya. Kiai Masyhadi Sampangan. Kiai Masyhadi Sampangan dengan pendiri Mahat Al-Hinduan. Al-Hinduan juga Habib. Sayyid Habib Abdullah Hinduan. Ya, Habib Abdullah Hinduan bikin sekolah. Kiai Masyhadi anti sekolah. Beda pemikiran itu. Wah, pemikirannya beda, luar biasa. Beda, berseberangan. Tapi hebatnya, Kiai Masyhadi kalau ketemu Habib Abdullah Hinduan, tetap cium tangan. Habib Abdullah Hinduan yo ngerangkul. Wah, top ini. Jadi beda pemikiran tapi saling menghormati, saling menghargai. Luar biasa. Itu di Pekalongan. Ini butuh ditiru lah. Butuh ditiru. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena paham. Ada ilmu, bisa begitu, ananiyahnya di bawah ilmunya. Nek cara tasawuf. Ananiyahnya, egoisnya itu di bawah ilmunya. Selama ilmunya itu di bawah nafsunya, insya Allah bisa. Tapi kalau ilmunya di bawah nafsunya, ananiyahnya, itu sulit. Itu sulit dipertemukan. Jadi kan tugasnya kita kan berproses untuk supaya ilmu di atas nafsu kita, supaya nafsu bisa dikendalikan oleh ilmu. Cocok tahu. Insyaallah. Pemirsa, obrolan kita mulai dari awal ini kalau kita majazkan adalah daging semua. Ini daging semua luar biasa. Habib, apa namanya? Pertanyaan terakhir, Habib. Pertanyaan terakhir. Bagaimana kita generasi muda ini? Generasi muda ini mungkin loncat sedikit lah, loncat ke yang lain. Menanggapi hal-hal yang kemudian dari sadah mungkin seperti tadi ada yang agak kesini, ada yang kesini, ikut politik ini, ikut politik ini. Kita para generasi muda ini kadang-kadang karena tidak punya ilmu, hanya berpegang kepada HP. Dia tidak pernah tanya kepada kiai yang offline. Nah, sekarang itu kan ada kiai online, ada kiai offline. Iya. Nah, rata-rata orang sekarang itu senengnya ke kiai online. Sementara karena kiainya online tidak bisa tanya secara langsung. Kemuskilan tidak bisa bertanya secara langsung, hanya gerundel lewat komentar-komentar itu, yang mana komentar itu tidak dibaca oleh kiai online itu tadi. Maka kemudian pemikirannya ini terframe kepada kiai online tadi atau sayyid online tadi. Maka kemudian ketika ditegur oleh kiai offline, kiai offline, kiai kampung, ini perang apa? Iya. Nah, ini nasihat panjenengan kepada generasi muda supaya tidak mudah terprovokasi. Misalkan gerakan kemarin, ya kan? Apa itu? Yang kemarin itu di Jakarta yang dibubarkan, itu kan gara-gara terprovokasi dengan kiai online tadi, dengan ceramah-ceramah online tanpa mau mendengarkan ceramah offline itu kan. Nah, ini kira-kira menurut Habib Hashim Basaiban solusinya seperti apa, Habib? Ya, kalau yang saya pahami, jadi kuncinya kita belajar ngaji dan sebagainya itu muaranya itu akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah. Jadi bagaimana kita punya sosok tauladan Kanjeng Nabi itu sebagai cerminan kita. Akhlakul karimah.
ketika generasi muda melihat pengajian atau ngaji online, kiai online, maupun habib online, ya ini ya kita mau tidak mau harus belajar akhlak Rasulullah. Ketika ini kiai online atau ustadz online itu kok mencemooh Rasulullah atau mencemooh, kita punya minimal tuh harus terus bolak-balik dipelajari bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masyarakat. Itu untuk sebagai filter. Karena yang maksum hanya Rasulullah. Itu kiai online, ustadz online, habib online itu tidak maksum. Betul. Nah ini yang harus kita generasi muda pahami. Jadi supaya tadi tidak memancing, menyulut emosi, ego maupun nafsu kita melonjak karena ada dasar akhlak. Yang kedua, dulu habaib Sayyid itu yang mengislamkan bumi Nusantara dan berasimilasi dengan pribumi. Muncul banyak kiai-kiai. Inilah dan habaib dan kiai-kiai ini sangat harmonis. Sangat harmonis. Ketika umpama Kiai Mansur yang mimpi sampai berkarya selawat badar itu di balik kuitang itu kroso, padha waline iki cara gampang. Iku kroso langsung berkunjung. Karena diimpeni kedatangan syuhada Badar. Luar biasa ini. Dan pendiri pencipta lagu-lagu Indonesia Raya dan sebagainya, minal habaib banyak, minal motohar dan sebagainya. Ini kan para pejuang yang berbaur, menyatu, harmonis antara kiai dengan habaib, antara NU dengan habaib itu sangat harmonis. Pihak yang mau memecah belah NKRI ini banyak siasat strategi untuk merusak ini, di antaranya itu mereka ini mengadu domba antara kiai-kiai NU dengan habaib. Ini harus kita waspada. Baik habaibnya, baik kiainya itu harus paham. Jangan sampai kiai-kiai NU-nya sampai tidak muhibbin habaib, habaibnya tidak musyfikon kepada para kiai. Nahdliyin. Ini bahaya. Ini harus kita antisipasi. Bagaimana caranya para habaib ini tetap musyfikon, bergaul harmonis dengan para kiai-kiai maupun NU dan para kiai harus muhibban kepada habaib biar harmonis. Ini kekuatan besar di Indonesia yang tidak bisa diruntuhkan. Ini kekuatan besar harus kita jaga. Mereka orang-orang Ngapunten yang nggak senang dengan keutuhan NKRI, harmonisnya antara NU dengan habaib, Kiai NU dengan habaib, mencoba terus berupaya, baik itu dari unsur habaibnya ya dikompori maupun dari unsur kiainya dikompori. Nah, ini kan harus waspada. Ya. Terima kasih. Pemirsa, poin yang kedua ini merupakan salah satu poin yang luar biasa, di mana kunci daripada Nahdlatul Ulama ada di situ, dan Nahdlatul Ulama adalah kunci NKRI. Yeah. Oleh karena itulah, jika NKRI ingin tetap utuh, maka kiai dan habaib tidak boleh tercerai-berai. Jika NU ingin utuh, kiai dan habaib jangan sampai mudah untuk dipecah belah. Yeah. Karena bersatunya kiai dan habaib, simbiosis mutualismenya antara kiai dan habaib ini merupakan kunci terhadap bersatunya NKRI, bersatunya Nahdlatul Ulama. Kalau bahasa agak dulu mana, kekuatan semesta. Kekuatan semesta. Ini memang yang dikatakan beliau ini, pemirsa, memang sering disampaikan oleh guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, bahwa
kita orang Jawa ini jangan kemudian bertolak belakang dengan para habaib. Dan para habaib dimuliakan juga adalah karena Nahdlatul Ulama. Di luar Nahdlatul Ulama mau diakui atau tidak, memang kurang begitu muhibbin dengan. Malah nggak ada orang-orang di luar NU itu banyak yang mengatakan turunan Rasulullah mengkotek. Ini. Yang muhibbin itu hanya di NU. Makanya karena itulah harus dijaga betul. Habaibnya tetap musfikon kepada para kiai NU maupun terus berbaur untuk berjuang bareng mempertahankan NKRI. Itu berjuang bareng untuk mempertahankan NKRI, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu aja, wis. Self reminder untuk kita bahwa manusia adalah simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Kiai membutuhkan habaib, habaib juga membutuhkan kiai, dan ini merupakan satu tali yang tidak boleh terputus. Satu lagi, kita tidak boleh tadi itu supaya kita tidak kepaten obor, baik kiainya maupun habaibnya. Yang dakwah di Indonesia, di Nusantara ini, itu yang harus kita lestarikan, jaga betul-betul metode dakwah para habaib, para ulama awal di Indonesia. Ini yang harus kita pegang betul supaya keharmonisan ini terjamin. Dakwah tadi al-qudwah qabla da'wah, kemudian at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif, at-tadarruj fit taklif, at-taysir lat ta'sir. Ini yang penting. Itu yang dulu dipakai oleh para habaib, para aulia yang dakwah di Indonesia. Ini harus kita jaga metode dakwahnya supaya tetap keharmonisan, auranya itu tetap ada. Energi positifnya itu supaya meledakkan Indonesia medeni. Baik pemirsa, baik pemirsa, quote akhirnya adalah, kalau kita bisa memberikan kemudahan kepada orang, jangan sekali-kali menjadikan sulit kehidupan orang lain. Dan itu saya pikir kunci dakwah orang dulu. Karena kalau kita lihat di Syarah Syarwani kan itu ya. Kalau pakai yang paling ringan, bisa ya paling ringan, nggak usah. Paling ringan sudah oke, udah. Paling ringan, selesai. Baik, terima kasih Habib atas kehadirannya dan pencerahannya. Semoga obrolan kita malam hari ini di studio Kedai Bincang di Jalan Kiai Haji Akrom Hasani, di depan Pondok Pesantren Syafi Akrom. Alamat sementara karena nanti mungkin pindah, Habib. Studionya akan pindah, Masya Allah. Semoga bermanfaat. Amin. Dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama kita-kita yang masih perlu banyak belajar, yang muda-muda ini, biar tidak kebelandrang, coro bahasa, tidak melewati batas. Sampai berjumpa di tayangan-tayangan berikutnya, dan semoga selalu memberikan kemanfaatan. Share, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.